Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Wahyudi SPD MSI Han, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan teman-teman yang saya muliakan dan banggakan, perkenalkanlah kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Riko Vendareviantoro, kemudian Trisnadi Asriansyah Pospos, dan Syafrila Akbar Mahfud, dari kelompok 1 Teknik Industri kelas 20A1 akan mempresentasikan mengenai pelanggaran HAM. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Syafrila Akbar Mahfud. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Riko Venda Reviantoro. Yang pertama, satu, pengertian HAM dan pelanggaran HAM. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir dan bersifat universal atau hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki. Selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun kelalaian yang mengurangi hak asasi orang lain. Secara lengkapnya, pelanggaran HAM merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Selanjutnya, dua, dasar hukum pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat 6 Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Mas Trisnadi Asriansyah Pospos. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu 3 bentuk pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM diklarifikasi menjadi pelanggaran HAM berat dan ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang tetapi tetap merugikan orang tersebut. Macam-macam bentuk pelanggaran HAM ringan adalah melakukan penganiayaan, melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan, mengambil barang atau hak milik orang lain, menghalangi seseorang menjalankan ibadah, dan melakukan perundungan. Pelanggaran HAM berat ialah pelanggaran yang mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Pelanggaran HAM berat terbagi menjadi 2, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Riko Venda. Materi selanjutnya adalah terusan daripada yang ketiga tadi ya. Kejahatan genosida adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Yang termasuk dalam tindakan kejahatan genosida adalah membunuh anggota kelompok mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok dan menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik. Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik. Contohnya itu adalah perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, dan perkosaan. Selanjutnya yang keempat adalah peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Tanjung Priuk
tahun 1984, kasus terbunuhnya Marsinah tahun 1994, peristiwa penculikan para aktivis politik tahun 1998, peristiwa Aceh tahun 1990, kasus Trisakti dan Semanggi tahun 1998 dan 1999, kasus bom Bali tahun 2002, dan terakhir adalah kasus pembunuhan Munir. Selanjutnya, faktor penyebab pelanggaran HAM terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Faktor internal ini dilatar belakangi oleh sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Faktor eksternal berada di luar manusia, namun mengubah individu atau kelompok melakukan pelanggaran HAM. Faktor ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, tidak tegasnya aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial, dan ekonomi yang tinggi. Jadi kesimpulan daripada presentasi kelompok kami adalah sebagai berikut. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik sengaja maupun kelalaian yang mengurangi hak asasi orang lain. Pelanggaran HAM dibagi menjadi pelanggaran ringan dan berat yang masing-masingnya sama-sama menyengsarakan dan memberi dampak negatif. Oleh karenanya, diharapkan adanya kesadaran tentang hal ini agar pelanggaran HAM dapat diminimalkan. Berikut adalah referensi yang kelompok kami ambil. Yang pertama adalah kompas.com, diakses atau dipublikasikan pada tanggal 8 April 2022 pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian katadata.co.id tanggal 1 Desember 2021 pukul 14.52 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang terakhir adalah kami akses www.akademia.edu/8179714/pelanggaran HAM PKN. Dan berikut adalah lampiran yang mendukung presentasi kami mengenai demonstrasi tentang ketidakadilan ataupun tentang pelanggaran HAM itu sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak kekurangan ataupun kesalahan di dalam penyampaian maupun dalam perbuatan kami minta maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang mau disampaikan, baik itu kritik, saran, atau masukan, dapat untuk disampaikan kepada kelompok kami. Kurang lebihnya seperti itu, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.